huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal ulama al alimin wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'ulillah bibarakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka fa inna asdaqal hadisu kitaballah wa syarrul umur al muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadisnya pun kita buat ya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para kekasihku berada di bawah naungan kubah-kubahku. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Kada ada yang mengetahui siapa wali itu kecuali Allah, atau kada ada yang mengetahui wali itu kecuali wali juga. Jadi istilahnya tuh tidak mengetahui akan daripada wali kecuali wali. Cuman wali yang mengetahui ini yang kadang-kadang menghabarkan kepada kita bahwa sidin itu wali. Ya paham lah. Manusia itu tidak akan dapat melihat lahiriah si pengantin itu. Inya hanya dapat melihatnya dari luar tabir yang menutupi wajahnya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, para wali Allah itu ibaratnya adalah wewangian Allah di muka bumi. Tapi kada seberataan orang yang mampu mencium ya Allah kecuali para siddiqin ya Allah. Nah, jadi memang bau harum itu ada zahir ada batin. Zahirnya ya parfum kita tuh ya Allah, misik, minyak misik. Tapi ada juga bau batin. Bau batin tuh misalkan ada dalam hadis Nabi apa ngarannya, bau mulutnya orang berpuasa lebih baik daripada minyak misik atau minyak kasturi ya kalau. Nah, padahal faktanya pun orang muntung orang berpuasa tuh faktanya bau ya oleh. Tapi kenapa Nabi memadahkan bahwa bau mulut orang berpuasa itu seperti bau minyak misik, itu maksudnya dari sisi rohani. Maka penciuman itu ada dua, ada penciuman zahir, ada penciuman rohani. Nah itu contoh, kadang-kadang penciuman rohani kita ini terbuka salah di saat-saat tertentu. Misalkan kita berada pada sesuatu tempat, di satu tempat itu kan tidak bunga melati kan tidak. Kenapa tiba-tiba kita mencium bau melati? Nah ya kan bisa kan kayak itu bau melati aja. Nah ya kalau ada sumber bau ya kah, itulah jadi penciuman rohani itu terbuka. Begitu pula lah para aulia Allah tidak mengenal para wali kecuali wali.
Ya, kalau tidak mengenal para wali kecuali wali. Maka bagaimana cara si wali itu mengenali seseorang itu adalah dengan mencium orang itu. Jadi indikator itu mencium. Bila berbau harum, nah, oh wali nih. Nah, ya kalau, nah, itu. Dan itu hanya orang-orang sidakin, hanya orang-orang arif. Sama kayak yang bila berbau misal binatang tertentu ini tuh. Nah, kayak itu juga sama. Paham ya kalau leh? Nah itu contohnya. Bau harum mewangian itu tercium masuk hingga ke relung hati mereka dan membangkitkan rasa rindu mereka kepada Tuhan. Ibadah mereka pun kian meningkat sejalan dengan akhlak kepanaan dan ketiadaan. Jadi tujuan tasawuf itu, nah tasawuf itu adalah fana, ketiadaan, tujuannya ngentok. Makanya kalau kita urai tasawufnya gini, kalau ta sod waw fa, nah, ini kan tasawuf tuh kan kayak kalau tasawuf tuh terdiri huruf ta sod waw fa, tasawuf. Nah ya kalau taknya ini apa nah, taknya ini apa, taubat. Nah, taubat la tasulu illa bitaubatin nasuha watalkin li alihi wasulukun litarikihi. Ya kalau tidak bisa dikatakan orang itu saleh kecuali pertama inya taubatan nasuha. Ya dalam surah Muhammad Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad fastaghfir lin dzanbika, wahai Muhammad ya kah, bertobatlah atas dosa-dosamu, ai liwujudika, ketika mana engkau merasa dirimu ada. Paham lah? Karena tasawuf ini pertama taknya itu taubat. Ya kah? Makanya sebelum baiat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena syarat suluk la tasulu illa bitaubatin nasuha, tidak bisa orang itu dikatakan suluk kecuali pertama taubat nasuha. Ya kalau dia tobat betul-betul dari segala macam dosa, dan tobat yang paling tinggi daripada merasa diri kita ada. Sebab kalau kita merasa ada, sama dengannya kita tak ambil hak Tuhan. Ini tasawuf. Kemudian ada huruf sod, gitu. Ulanglah. Setelah huruf ta sod, ya kalau apa sod ini? Apa sod ini? Nah, sarghafun qalbi. Apa itu? Membersihkan hati. Nah, membersihkan hati dan menumbuhkan cinta kepada siapapun, kepada sebutan makhluk, karena kita memandang berita itu tajelinya. Jadi setelah kita tobat, saghafun qalbi, membersihkan hati. Membersihkan hati itu apa? Pertama mengenali diri kita, bahwa diri kita kan tidak, bahwa engkau itu nol. Itu udah berapa kali kita ulangi, selesai dah. Begitu orang memberi poin 20, berterima kasih kita, apalagi 80. Ya kalau makanya alhamdulillah segala puji itu bagi Allah. Orang memuji baiknya ikam, ya kah? Kemana hakikatnya secara zahir ini memuji kita, padahal kita kenyataan inya. Ya kalau berarti nang ampun perbuatan, ya jangan dipuji, paham ya? Maksudnya nang hakikat nang ampun perbuatan itu dipuji. Nah ini shot ini saghafun qalbi. Wow. Nah wownya pulang apa nih? Willah. Wownya ini willah. Ya. Apa tuh wilayah? Nah, wilayah ini kan teritori, lain salah ya. Nah wilayah ini maksudnya kapal, baiat, nah, wilayah. Innama yubayunaka innama yubayu nallah. Ada hadis Nabi salah ya. Barang siapa yang tidak berbaiat, ini hadis tasawuf, maka ia tidaklah dia mati la amwalahum, kada akan matinya illa bimautin jahiliyah, terkecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Kenapa? Ulun guru
Sudah belajar agama iya, ikam membimbing zohir. Kapan membimbing batin? Gitu salah. Karena amalan taat kita kepada Allah tuh zohiran wal batinan. Ya kalau banyak orang nih mau urusin zahir aja. Ya kalau banyak orang nih hanai ilmu kok berbicara tentang taat zahir, tapi mereka lupa berbicara tentang taat batin. Padahal taat kepada Allah itu zohiran wa batinan, karena perintah Tuhan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu bisilmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Kafah itu menyeluruh zahir batin. Taat lawan Tuhan itu harus kafah, menyeluruh, taat zahir, taat batin. Kafah itu bukan nang Allahu Akbar itu taat zahir, taat batin. Nah, ini kata wilayah. Innama yubai'unallah. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepada engkau, ya Muhammad. Allah. Innama yubai'unaka. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepada engkau, ya Muhammad. Maim dal. Ya Muhammad itu siapa? Ayah rohani. Innama yubai'unallah. Maka hakikatnya inya berbaiat kepada Allah. Muhammad ini maksudnya Muhammad hakikat. Kalau seandainya yang dimaksud ini adalah Muhammad syariat, kadang adil Tuhan. Iya, nyaman di zaman sahabat. Bertemu Nabi langsung. Zaman kita pang. Kalau ada sejaman lagi pengalaman Nabi ke dakwah, maulah semua orang kadang mendapatkan akses yang sama. Pahamlah Sal. Sama orang kayak ini, jakanya aku hidup di zaman Nabi lebih syukur lagi. Ini orang ini pertama menyesali takdir, nah kedua menganggap Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan adil. Iya, ikam mau hidup di zaman Nabi, mau umpat Nabi, mau umpat Abu Lahab, mau umpat Musailamah Al-Kadzdzab, mau umpat Abu Jahal, apa artinya? Ikam hidup di zaman Nabi, soalnya umpat perang memerangi Nabi, dalam perang Khandak, dalam perang Tabuk, ikam jadi musuh Nabi. Hakon mana hidup di akhir zaman kah? Tapi jadi umat Nabi, tapi hakon sejaman lawan Nabi, tapi jadi musuh Nabi saat perang Ahzab, saat perang Khandak. Nah, jadi kita jangan menyesali. Ada sebagian orang paham ya, mun akhir zaman kayak ini saraba ulama, saraba minim, ilmu saraba sedikit. Jangannya aku hidup di zaman Nabi. Apa nak ikam sesali? Padahal saat ikam lahir ke dunia, ikam kan memilih. Kita adalah salah kepikiran, aku nih ada. Aku nih lahir kena ke dunia adalah kepikiran gitu aja tuh nah. Pacang lahir aku ke dunia kena adalah kita kepikiran gitu aja tuh nah. Apalagi kepikiran hidup di zaman Nabi ini penyak jemput sungai itu penyak. Jadi sudah kita bahasa kampung aja udah jadi. Aku ini kan penting bahasa nang apa kan penting paham. Nah kayak itu paham lah. Maka innama yubai'unaka. Siapa yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad? Innama yubai'unallah. Maka secara hakikat ia berbaiat kepada Allah. Muhammad di sini Muhammad nang mana? Nang zahir kan nang batin kah? Iya nang batin. Kalau nang zahir habis di zaman Nabi. Maka ada Muhammad zahir, ada Muhammad batin. Ini mohon maaf netizen, ini tinggi sedikit. Muhammad zahir sudah wafat di Madinah. Muhammad batin senantiasa hidup sepanjang zaman. Makanya dalam pembahasan fikih dan tasawuf, nah ini kan Rabi Wayang ini saudara like jar. Terus jelah, biar kata sini aku nih kenapa timbulan udah kita alim. Dalam pembahasan tasawuf ada perbedaan dalam mendefinisikan antara nabi dan rasul. Dalam tasawuf nih gunai. Nah, ada perbedaan dalam mendefinisikan nabi dan rasul. Coba aja. Oh iya.
ada perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, kalau dalam fikih aku bertakon nabi itu apa sah? Definisi yang selama ini kita pahami tentang nabi dan rasul itu apa sah? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tujuannya untuk dirinya sendiri. Kita kalau lah ya Allah salah. Nah, kalau rasul bang, nah dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk diri sendiri dan disebarkan kepada umat. Ya kalau nabi dan rasul. Kalau ini definisi fikih, ya kan salah definisi fikih. Tapi aku akan menyampaikan di pandangan ulama yang berbeda Gunai. Karena Islam ini mulai Maroko sampai Merauke. Jumlah orangnya 2,2 miliar. Kadang mungkin nang 2,2 miliar nih ngintu kayak itu aja pemikirannya. Paham lah gue? Satu aja monoton dalam pendapat Islam nih. Anu aja. Kenapa jadi wirid di masjid dibeliin pada wirid di kampung kami jinya. Padahal dia berpikir di kampungmu tuh halus. Dunianya luas. Mungkin lah mulai Maroko sampai Merauke, wirid habis sembahyang maghrib sama kayak di kampungmu beritaan. Nah kan kita lah. Mulailah kita open minded dalam membuka pemahaman salah. Ya kalau gue, karena Islam bukan hanya di sini. Masa Tanjung aja nang bujur. Afrika tuh sesat beritaan lah. Berarti Nabi Muhammad ini gagal. Kayak tuh kalau mun sedikit tunggal di Tanjung aja nang bujur. Nah, definisi Nabi dan Rasul secara fikih kita pahami dah. Nabi orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya kalau dan ini kadang menyebarkan gitu. Berbeda dengan Rasul, ia menerima wahyu dari Allah, ya kah? Paham lagon? Tapi untuk disebarkan kepada umatnya. Maka menurut definisi fikih ini, begitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, la nabiyya wala rasulah ba'da. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah beliau. Ya kalau Quran memadahkan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi terakhir. Nah, bes. Ini menurut pandangan kebanyakan. Bujur ini kita akan menyalahkan. Nah, maksudku aku hendak mencoba melihat adakah ulama yang mendefinisikan dengan definisi yang berbeda tanda tanya. Nah, itu kan kita harus cerdas di sini. Nah, dalam kelas tasawuf ini lain pengajian biasa. Ini kelas kayaknya ini guna. Nah, sekarang kalau dalam tasawuf Nabi dan Rasul dipahami kayak ini guna. Ini sudahlah. Nah, wow, tak sok wow kena dengar pak ini terakhir. Botak dulu. Nah, pak ini tujuan akhir. Nabi pertama, Nabi Adam. Apa yang menjelaskan pada tasawuf? Adam ini jabatannya apa salah? Rasul. Begitu Nabi Adam wafat, diteruskan oleh Nabi Idris. Jabatan Nabi Idrisnya apa? Rasul. Jabatan yang asal dari Nabi Adam pindah ke sini. Ini pulang Rasul yang berlaku. Oke. Nabi orangnya, Rasul jabatannya. Paham? Beda kalau jar. Nabi orangnya, Rasul jabatannya. Nang ketiga siapa? Nabi Idris wafat di surga. Ini kan wafat masuk surga sama saya hidup. Paham? Kalau nih aku sengaja aku ulang-ulang nih supaya buat video kita tentang konsep surga dan neraka kita beralih kepada manhaj tasawuf, manhaj salaf dasar kali. Nah, salaf tuh kita sejujurnya bubuhan itu mau pakai nama aja. Nah, maka habis kalau masa Nabi Idris diganti Nabi jabatan Rasul pindah akhirnya. Kalau
dan seterusnya sampailah Nabi Isa. Nah, jadi Nabi itu orangnya, Rasul itu jabatannya. Nabi Isa Rasul, udah. Wafat Nabi Isa 500 tahun kemudian diganti lagi oleh Nabi Muhammad. Nih orangnya nabinya, nabi. Rasulnya jabatannya Muhammad. Sekarang dalam Quran, maka soal mendengar ayat ini, maka na Muhammadun abba ahadin merijalikum walakin rasulullah wa khataman apa? Nabiin ka rasulin? Khataman nabiin ka rasulin kah? Khataman nabi. Kita buka surahnya. Sekira ini kenapa lah? Taklah bacakan surahnya dulu. Sekira kita melihat definisi berbeda ini tasawuf kene. Surah Al-Ahzab ayat 40. Mohon nyaman buka di Gemini deh ada kali. Ya kalau salah. Nah, akan Allah dapat kadah. Surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, coba. Surah Al-Ahzab ayat 40. Dapat bertaan Banjar dapat sudah. Isal dapat? Ya. Gon dapat. Eko dapat lah. Oke. Kita baca. Makana Muhammadun. Kita kalau aba ahadin min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu katalah kita sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Nah, siapa yang ditutup? Nabi kan Rasul ditutup tuh. Nah, kenapa tidak wa khatamur rasulin? Dan dia Rasul Allah, Rasul wa khataman nabiyyin, nabi terakhir, Nabi Muhammad. Makanya la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi selain Muhammad. Siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad palsu, pukuli. Siram baju tangan ikan. Kesurupan. Tapi dalam surah Al-Ahzab ayat 40 Quran tidak disebut wa khatamur rasulin. Kenapa? Karena Rasul ini jabatan. Setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, diganti oleh khalifah pertama Abu Bakar. Bukan Nabi, tapi Rasul secara maknawi, paham lah? Karena Rasul itu dari bahasa Arab artinya utusan, penyampai berita Allah. Paham? Kalau penyampai firman Allah dan syariat agama Allah, utusan. Nabi tidak ada lagi, tapi hakikatnya itu ada. Tapi bukan Rasul syariat, ini maknawinya berubah. Paham? Logat secara bahasa. Kalau Rasul membuat syariat baru, ini kada lagi dulu nih. Habis dan dengan berakhirnya Nabi Muhammad SAW, berakhirlah syariat. Nang membuat syariat, nang mendatangkan kitab suci. Paham kalau saya? Tapi kalau Rasul secara maknawi, secara bahasa, yang artinya penyampai bang, pendakwah, penceramah, hakikatnya utusan Tuhan juga.
kita mengikuti Nabi Muhammad, soalnya bertamu lawan Nabi Muhammad. Kada suah. Di mana kita tahu? Ya dari orang biasa aja kalau. Nah, mereka lah yang kemudian utusan, tapi bukan syariat, secara bahasa disebut secara istilah teknis bahasa. Di dalam tasawuf disebut dengan guru mursyid. Paham nggak orang? Ini bukan, tapi ini tolong jangan dipelintir. Oke netizen, jangan ini makanya kan tasawuf sedikit selipnya. Kayak hintalo di ujung tanduk. Tahu ya Jar? Sedikit. Salah. Aku ini membawa ajaran ada Nabi hanyar. Tidaklah Nabi Ba'dah. Secara syariat habis sudah. Ketika di akhir kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah berakhir. Maka setelah itu Abu Bakar diganti Umar, Utsman, ulama tabi'in sampai kita, sampai guru mursyid, itu Rasul dari bahasa Arab utusan yang menyampaikan kabar gembira surga dan surga bagi orang yang taat, neraka bagi orang maksiat. Itu paham mereka? Paham tak? Ini tipis lah, tapi ada pemahaman yang berbeda. Itulah luasnya dunia Islam. Bukan di kapal-kapal sini aja Islam tuh. Aku ini saking mari kita membuka gitu ya kalau paham ya kalau Han maksud tuh hidup tuh jangan seperti kodok di dalam tempurung. Padahal kodok mana ada tempurung, tapi ya begitulah pepatah. Ada katak dalam tempurung, ada kodok bertempurung, kura-kura dalam tempurung. Itu kodok. Nggak paham tuh lah. Beda. Situ paham lah kalau. Itu yang pertama. Nah, taubat. Saghaful qalbi, membersihkan hati. Wow, wilayah inilah baiat ini tadi. Rasul secara apa tadi? Majazi. Secara bahasa, secara hakikat setelah Nabi Muhammad yang terakhir, la nabiyya wala rasulah ba'dah, tidak ada la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah bolehlah disebut la nabiyya wala rasulah ba'dah, tidak ada nabi dan rasul dalam Quran syariat setelahnya. Tapi kalau rasul secara hakikat dan apa ngarannya bahasa lugawi, ya utusan yang menyampaikan kabar gembira ancaman bagi orang maksiat tetap ya kah musalsal hatta yaumil akhir. Nah, fa-nya nih pang apa? Fana. Jadi fana. Jadi taubat, saghafun qalbi, wow wilayah. Fa-nya ini fana. Hilanglah diri. Dari taubat, hati bersih, berbaiat sampai fana. Itu bisa visi tasawuf dong. Hah? Tak. Ya, taknya ini tobat. Sotnya ini saghaful qalbi, membersihkan hati. Wow-nya ini wilayah, baiat, berbaiat. Sakapal jaka bahasa orang. Sakapal berbaiat dengan guru mursyid. Lalu fa-nya tujuan puncak daripada tasawuf itu fana pada roh, fana pada diri, maujud pada Tuhan. Hilanglah diri dan akwan diri dalam syair Saraba 4. Kenapa? Karena nang dilihat wujud ilahi. Hilanglah diri dan akwan diri karena nang dilihat wujud ilahi. Suak deh baterainya. Nah, karena ada panafilah, ada bakabilah. Karena, mantap. Baka itu, setelah panah. Dan baka ini tipis dengan mahjub, terhijab. Ini ada mahjub, ada majzub, beda toh. Mahjub
itu terhijab. Majzub, nah kan tipis tuh lapasnya tuh. Akal rabbaniyah, akal bersyariah hilang, nang ada hanya akal rabbaniyah. Itu majzub. Ini mahjub. Lain. Jadi orang wali mahjub. Parai mana ada mahjub jadi wali? Itu bangnya guru tuh majzub. Nah, adik ini mahjub. Sama hayya ala sholat, itu marilah kita sholat. Tapi bila hayya ala sholat, ular sembahyangan, tandung tuh sembahyangan. Nah, kan tipisnya tuh dalam bahasa Arab tuh. Kalau mahjub tuh terhijab. Kalau majzub tadi akal basyariahnya hilang, nang tersedia hanyalah akal rabbaniyah. Nah, saja. Ini tasawuf tuh kayak itu. Jadi ini harus tektok jadi di kepala masing-masing. Nah, baka setelah fana. Fana dulu. Hanya baka. Nah, baka ini aku nih Bang. Oh, ya Allah. Tapi saat nyambet aku hati paham hakikat. Paham lah. Aku tuh dalam kurung dia. Jadi pana lawan. Jadi pana nang pana tuh dirinya, bakanya nang tampak dirinya. Jadi pana akan dulu ya baka. Pana saat itu dua baka. Paham lah. Bila erpin kadida inya ada. Bila erpin nang ada inya nang ada. Ini paham dah. Bila erpin ada inya kadida. Bila inya nang ada erpin kadida. Berarti inya lawan erpin. Ayo terasakan lagi. Yang itu juga. Jadi hilangkan si erpin, nampakkan inya. Bila kita hilang, inya nampak. Bila kita nol, hu udah nampak. Jadi nol itu pana, hu itu baka. Kita tajon. Saitulah nilai kita nol. Tapi nang nampak hu. Jadi nang pana nilai kita nang baka inya. Paham lah kok? Bersamaan. Jadi antara pana dan baka bersamaan. Kayak apa? Dua hal yang kontradiksi. Pana itu binasa, baka itu kekal. Tapi dua hal yang kontradiksi ini bersama-sama terjadi. Hebat kalau Tuhan loh. Jadi kontradiksi itu bagian dari kesempurnaan pada akhirnya. Buktinya kok dalam kehidupannya. Sembahyang wajib. Hari itu pada boleh. Menyanyi koma pak, nah kecuali koma, nah kecualinya itu mutlak dia harga mati. Biar dipanggil guru, biar di racah wajib sembahyang. Menyanu bang, dia kada sadar lagi otaknya. Nah kecuali itu, turun pak. Padahal tadi harga mati di awal. Kenapa di penghujungan kecuali itu? Paham lah? Dunia ini kontradiktif, siang malam panas dingin, kontradiktif. Itu bagian dari kesempurnaan. Dirasakan kah? Jadi kalau ada orang mengkritik ini kitab orang ini kontradiktif, dan itu bagian dari kesempurnaan. Coba contoh. Kita dalami lagi hanlah. La ya awalina. Huwal awalu, Allah yang maha awal, wal akhiru, dan akhir. Kan dua hal inya, jangan di awal inya, di akhir inya. Wazahiru wal batinu. Jamal kahar. Ayo, di Allah bertaan. Nang taat perbuatan Allah kah? Ya Allah lah menghendaki. Iya. Nang maksiat pang dilarang Allah lah dilarang, tapi Tuhan udah menghendaki nang jadi terjadi. Iya, karena dunia dikehendaki Tuhan. Iya, tapi Tuhan melarang kita maksiat bujur, tapi nang perbuatan maksiat itu dikehendaki Tuhan. Iya, Allah dalam ayat lain membenci kemaksiatan betul, tapi kemaksiatan itu dikehendaki Tuhan, buktinya terjadi. Iya, coba kok, coba.
Sampai subuh nih selesai. Coba, kau paham lah. Tuhan benci, Lord Iblis benci. Tapi itu dikehendaki. Kok, ikan hendak makan tahu? Hendak, mungkinlah membenci tahu. Ada mungkin. Kita menghendaki bikin bungas, menghendaki istri kita tuh nah bikin bungas itu orang. Mungkinlah kita menghendaki orang yang dibenci. Ada mungkin. Tapi Tuhan membenci kemaksiatan dalam ayat yang lain. Tapi ketika kemaksiatan itu ada, keberadaan itu dikehendaki kan dalam Tuhan. Dikehendaki. Kok bisa? Nah, itulah hebatnya Tuhan. Tuhan itu maha konsisten, di sisi lain juga kontradiktif, dan itu terserah Tuhan. Itulah maha kuasanya. Dah, kembali kita semakin layau. Nah, jadi panaklah terakhir gunai. Tak taubat sot sagofon. Kalau lebih wa itu wilayah berbaiat, ya kalahan berwilayah. Fa-nya itulah puncak daripada segala tasawuf panak pada saat itu bakal terjadi. Kayak Pak Gon, ini nangkap kahan. Ada yang ditanyakan belum sampai sini dulu. Saya kira akan terlalu banyak. Sebelum kita naik lagi. Dah, jerlah. Wali atau kasih Allah itu adalah orang yang larut dalam kepanaan dirinya dan hanya melihat hak Allah dengan mata hati. Berarti dirinya nang panak nang bakapan hak Allah. Selesai kan? Tidak ada lagi pilihan dalam dirinya, yang tak ada lagi membuatnya dirinya tenang kecuali Allah. Seorang wali adalah orang yang dikuatkan dengan sebuah karamah, namun karamah itu disembunyikan dalam dirinya. Ia bahkan tidak diberi izin untuk memperlihatkan karamah itu secara sengaja pada orang lain, sebab menyebarkan rahasia ketuhanan itu merupakan sebuah kekufuran. Nih lah jer Tuhan. Itulah apa kali lagi pokoknya dari Tuhan ya, dan nilainya atau diskusinya itu ya, aku adalah lupa kok anunya lah, itu ada semakna dengan yang menyebarkan rahasia ketuhanan merupakan kekufuran. Nah, sebagian dari kok ada perbendaharaan tersembunyi ya, ilmu maksudnya tersembunyi. Barang siapa yang menyingkap itu fakat kafir, maka dia kafir. Nah, tuh salah. Itu kata ya. Sebagian dari ku ada perbendaharaan tersembunyi. Maksudnya dalam kolom ilmu nang tersembunyi. Barang siapa yang menyingkapnya fakat kafir, maka kufur orang itu. Apa maksudnya Rehan? Jadi ada ilmu rahasia. Siapa nama ungkai dihukumi orang kafir, itu kurang lebih satu orang ahli ma'rifat sampai kepada makam hakikat 1000 ahli sidik mengatakan zindik. Itu surah itu. Nah, contoh Mansur Al-Halaj mengatakan ma fi jubai illallah ta'ala, tidak ada di dalam jubah kecuali Allah. Dikafirkan, akhirnya dibunuh. Begitu dibunuh, mencurat darahnya, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyesalah orang nama bunuh. Tapi apa? Dikafirkan orang kalau tapi bujur, kadang mungkin kufur begitu mencurat darah berbentuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Mansur Al-Halaj. Nah, karamah itu kada boleh sewenang-wenang diungkapkan halai. Nah, jadi untuk mendeteksi apakah seseorang itu wali bujur atau wali kada bujur, Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan karamah. Nah, itu kada bujur. Karamah itu dalam keadaan terdesak. Nabi Musa aja kada tunggal kalian
manuakan mukjizat. Ya kalau terdesak musuh disasah Firaun di muka laut di belakang Firaun terdesak hanyar dicetok tongkat hanyar belah 12 lautan hanyar kamu nyeberang kan terdesak ya kah. Nabi kita disuruh membelah bulan kan mungkin semena-mena. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat. Hari ini kita akan membelah bulan. Datang bulan. Diundang setiap bulan. Orang Amerika itu kan mikirkan sampai berangkat ke bulan. Bahwa orang Indonesia harap lagi kita nih soalnya, apalagi di kampung-kampung hidup dari bulan ke bulan ya Pak. Ngeri loh kita sudah pikirkan hidup dari bulan ke bulan ya Pak Sal. Itulah hebatnya orang Indonesia nih. Nah, paham lah. Mukjizat itu kan tentang kehendak kita. Begitulah karamat. Artinya wali itu sebujurnya secara hakikat kada mau bertampai karamat kecuali terpaksa untuk meyakinkan murid. Yang kedua untuk melindungi umat. Nah, ya kalah kan ya. Walaupun ada di sebagian riwayat kadang-kadang boleh jadi Allah mengizinkan kebagaian. Ya kah? Waktu Dato Kalampayan kedatangan Belanda pada waktu itu, ya kalah. Waktu Dato Kalampayan kedatangan Belanda pada waktu itu, ujar Dato Kalampayan di setiap banyu ada iwak. Beda. Pernah kan dengar kisah ini salah? Nah, ya kalah. Lalu ujar Belanda, bangun banyu nyor. Ada iwaknya ajar Dato Kalampayan. Di Belanda. Naik kamu, naik itu pohon nyor. Naiklah orang kampung. Di muka, di kopak dasar banyak iwak. Hebatnya salah. Ya kalah. Setiap banyak iwak. Ada iwak, sungai ada iwak, ini ada iwak. Kelapa gimana kata Belanda? Iya ajar Dato Kalampayan. Di kelapa pun ada ikannya. Begitu dinaiki nyor dibelah dasar iwak. Ya kalah itu karamat ngarannya. Nah, pahamlah. Coba. Itu tuh bisa kentuk kenapa nah salah? Kok kada susah payah itu nah? Kenapa ya salah? Karena dia sudah masuk Jannatul Ma'wa. Begitu Dato Kalampayan hendak masuk Hadramaut Yaman, di stop je orang. Itu malah kisahnya. Tunjukkan karamah pian itu apa? Oh gampang Dato Kalampayan. Nah kosong aja. Tak ke belakang. Nah, ibadah. Getahnya masih titikan. Ya kan salah? Ya. Nah, paham kalau kau? Aku memutik tiwadak mulai Martapura. Titikan getahnya padahal diaman. Orang normal membawa getah mulai Martapura sampai ke Yaman tiwadak sawat kareng tangganya tuh kan. Titikan kenapa salah? Sebagaimana di surga ketika kamu geritik hati hendak buah itu mencirok pohonnya. Relate lah dua kisah ini. Tuh paham itu. Tinggal keluknya aja lagi saya dibaca. Oke, salah. Tuh paham tuh salah. Nah, tinggal kita bisa membaca keluknya aja lagi. Nah, kemudian kita lakukan. Nah, kalau lanjut pulang. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pengarang kitab, berdebat dengan seorang pendeta Nasrani. Ujar pendeta Nasrani, apa? Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Buktinya Nabi Isa itu kawa menghidupkan orang mati. Tuhan demi otentik. Nah, kalau perkara menghidupkan orang mati dijadikan Tuhan, maka umat Nabi Muhammad pun berhak disebut Tuhan. Terkejut ay. Wah, yang bener aja Tuhan Syekh. Iya. Coba jar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adakah di antara orang di kampung sini nang kagenangan lawan kuitannya? Ada. Ini aja. Ulun kalau kada salah kisahnya lah aku mengatakan ulun ya Syekh kada sawat menghadapi kuitan ulun.
Paham lah gue. Menurut kabar dari masyarakat di kampung, dikuburkan di pekuburan situ. Cuman ulun kan ingat lagi nama anak kuburnya. Tapi dia si Abdul Qadir yang pinandu lah. Pinandu banget lah kan. Kuitan ulun, wajah kuitan ulun pinandu banget. Ayo hang kita tentang situ dulu. Nah, berjalanlah Syekh Abdul Qadir Jilani, pendeta Nasrani dengan orang tadi. Namanya yuk orangnya. Sampailah di komplek pekuburan. Ujar Syekh Abdul, ini kah kuburnya? Kada tahu ulun lah. Oke, jadi Syekh Abdul Qadir jadi, "Kom bisni." Berdiri dengan izinku. Misal, dengan izinku, Bapak. Kok itu ke atas. Koknya tadi baka. Bukan kok Syekh Abdul Qadir Jilani. Kok yang tambus tadi. Kom bisni. Murak tabuka kubur keluar. Assalamualaikum Sidin. Salam. Gini kah aja. Lain aja. Oh iya, mati pulang. Gini kan aja. Coba pang aja. Bisnis sampai 70 kubur ke 70. Nah ini abahku. Maka sempat berpelukan, berkisahan. Lalu di Syekh Abdul Qadir Jilani karena Sidin sudah wafat, dikembalikan ke kubur. Paham lah. Tercolonglah pendeta Nasrani. Nabi Isa sih kok orang mati yang dihidupkan. Syekh Abdul Qadir Jilani 70. Masuk Hamzah. Hamzah. Kok bisa ya orang mati hidup? Relate dengan kisah di surga itu. Paham lahan? Sebagai bukti pulang nih bahwa alam dunia ini, aku yakin bukan pian tahu dan aku sudah menyampaikan ini, cuman kada paham keluh. Nih, ketika kita nih mamicik ini, apa aja orang ini? Suara apa? Suara apa nih? Hah? Nah, bisa lihat. Relate kalau terhubung kok terhubung tuh keluarnya. Tinggal the next step. Bagaimana kita menjalani di situ? Maka lakukan ini sampai fana. Begitu engkau sudah tidak ada, engkau fana, ya kah? Tenggelam di hakikatnya inya, tenggelam di hakikat Rob. Begitu engkau tenggelam di hakikat Rob, ada hadis Bukhari Muslim, akulah jadi mulutnya, dengan itu ia berkata. Berarti makam kon, apapun yang diucapkan jadi. Paham sama kalau di surga, geritek hati bang di surga ini ucapan dia situ. Maka ini kena kita kerucutkan, malam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Selesai deh, Pak. Nah, ini pemahamannya dalam perspektif ilmu tasawuf. Kalau dalam begini bang, ya penting bermasalah kita tunggu surga di akhirat. Nah, itu tergantung. Itu. Tapi ada keluh yang menyambung. Nabi sembahyang subuh, Nabi masih hidup. Sayyidina Bilal masih hidup. Datang Nabi menemui Sayyidina Bilal, ya Bilal, aku dengar suara terompahmu tuh di surga. Nah, terompah itu sandal di surga. Wahai Bilal, apa amalanmu sehingga aku mendengar suara sandalmu di surga? Maka ujarlah, tidaklah aku berwudu melainkan aku melaksanakan sholat sunnah wudu. Nabi mendengarlah suara terompah Bilal di surga. Berarti Bilalnya masuk sudah, padahal Bilal masih hidup saat itu. Ini sudah mulai jar Abah Seto, terjunin aja Mas Erwin, terjunin aja Bang ya. Nah, ini sudah mulai Gon. Cuman aku kan mungkin langsung kira kita tuh ada jembatannya kok ay. Jadi kedetak ajut. Ada kelah di situ. Berapa dah waktunya dah? Berapa dah? Kita menyingkap pulau dan nih. Nah, lanjut pulang. Di zaman Bani Israel. Ya kah? Kelaparan 40 tahun Bani Israel.
Nabi Musa berdoa, turunlah makanan bertalam dari atas langit, makanan surga. Langit dunia, ini dunia turun. Maka memakanlah keturunan Yahudi itu makanan surga. Makanya kita pintar tuh. Ada kita nih memilih binjai tandai gitu lah. Kurang kita pintar. Nah, kan nyambung toh. Nyambung toh. Paham lah. Berarti ada surga di alam malakut. Di alam apa nih? Mulki. Ah itu. Keluknya dulu. Jaga ibarat lah toh. Nah. Ini iguananya. Nah. Ada apa di coklat bang? Ini nah, dah. Enak loh. Mon kada terbiasa kalau dengan rokoknya enak loh. Ini paham lah maksud kode ini. Aku sambil bergaya ini ada maksudnya nih. Ikam kan suah salah melihat iguana salah. Anggaplah. Pegang iguana. Nah. Paham lah kan? Banjir paham lah Jan. Neng aku mau ulah keluk nih. Apa gerang guru maksud pianto? Ada sahabat iguana. Kamu lihat iguana. Ini dalam sini nih dalam sini. Salah. Nah. Begini lanjut aku tak paham lebon betul. Paham lah salah? Oke. Telah diungkapkan dalam kitab Al-Mirsyad, mereka yang dikaruniai karamah itu terhijab dari pengetahuan tentangnya yang membuatnya tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu ada karamah. Kadang-kadang wali itu kada tahu dalam dirinya itu ada karamah sebagian. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa saat munculnya karamah itu laksana perempuan yang menjelaskan haidnya. Seorang wali memiliki 1000 makam atau tangga, dan karamah adalah tangga awal. Barang siapa yang mampu menapakinya, maka ia akan menapaki makam-makam lainnya. Jadi karamah wali itu tingkatan paling rendah. Bukan hebat Gon, diuji sampai situ aja kayak kamu. Sebagaimana abah guru sekumpul. Waktu sudah belajar ma'rifat, berjalan sidin, ada daun, guru ulun ubat ini, pernah mendengar? Guru ulun ubat ini, itu kan karamah. Ya kasih berhenti di situ jadi penambahan hanai. Tidak, itu ujian. Kebanyakan orang tertipu hingga di situ. Wah, pohon bepandir lawan aku. Udah sampai aku nih nah. Pohon bepandir seorang. Kayak bahan wayang nih han. Ini kan dia dalam nih teng lagi ada hacet. Kita balik penyoknya. Mun kita merasa wah udah sampai kasap aku nih deh. Bisa mendengar pohon bepandir aku obat ini. Tapi di mata wali jangan tertipu. Dan kadang-kadang wali itu kada tahu bahwa dirinya itu punya karamah. Itu salah ya. Nah, sebagaimana perempuan hendak haid, kadang-kadang bisa kada sadar. Ya kita kalah. Kenapa nih? Yang tukarkan softtek. Ya maksa. Mau balapan hari aja. Gimana nih aja? Ayo keluar ya. Nah, jangan mau ulur. Kan dari entah kunci-kunci dah. Nah, mau ulur pulangan kada kawai. Itulah demi kasih kita kepada istri. Wah. Ya kalau salah. Ya kalau nah itu dalam dunia gaib itu. Kan kada kau dijelaskan toh Jar apa tidak terprediksi, not predicted. Nah disitulah konsepnya. Tak tobat sagaful qalbi wa wilayah fa-nya fana. Bila sudah fana, itulah sampai pada the maximum satisfaction, tingkatan puncak tasawuf. Itu dulu kitab Daqaiqul Akhbar. Ada yang tanyakan Gon,
Sekarang kitab apa tadi toh? Kitab Sirul Asrar. Oke, sekarang kita beralih ke kitab Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar halaman 3 kitab Bang Medannya. Dua tiga legan. 9. Oh, bab 9 adanya pemanggil gitu lah ya. Ya, siap. Daqaiqul Akhbar shootingan. Anu ya. Tapi ada yang ditakunakan kok yang tadi tuh kok. Nang iguana. Jadi kita kena bila di rumah. Bah, belajar apa bah? Nah, kayak aja nah. Ini iguana, dan biasa tahu nih. Nah, apa iguana tuh? Nah, itu aja tak. Itu pulang keloknya hari ini. Jadi dulu kita nang belajar kada tahu, belajar kada deh. Nah, kena hanya nang lucu belakang. Nah, itu tak. Apa ikan dia belajar? Itu ini iguana nih. Nah, itu tuh. Itu guna hasil malam ini tuh aja ilmunya. Dah. Siap, Sal. Bab 9 adanya pemanggil. Diceritakan. Dalam hadis ketika roh berpisah dari badan, maka dipanggil dari langit dengan 3 teriakan. Hai anak Adam, apakah engkau meninggalkan dunia ataukah dunia meninggalkan kamu? Nang bujur tuh kita bang meninggalkan dunia leh, atau dua-duanya bujur. Nah itu kan teriakan gitu. Apakah engkau yang mengumpulkan dunia ataukah dunia yang mengumpulkan engkau? Kedua-duanya bujur juga sebetulnya. Kan kita terkumpul karena dunia dan kita mengumpulkan dunia, kan keduanya sebetulnya gitu. Apakah kita meninggal dunia atau ya keduanya bujur? Nah, apakah engkau nang membunuh dunia atau dunia nang membunuhmu? Bujur juga. Ya keduanya jawabannya. Tatkala mayat itu diletakkan di atas tempat memandikan, maka mayat itu dipanggil dengan 3 teriakan. Hai anak Adam, mana awakmu yang kuat itu? Di mana badanmu yang kuat itu? Apa yang menjadikan engkau lemah? Di mana lisanmu yang fasih itu? Apa yang menjadikan kamu diam? Di mana kekasihmu itu? Apa yang menjadikan ia kada suka kepadamu? Aneh itu. Dulu kita kuat. Begitu mayat, kan itu kenapa pun dahulu kita kekar, begitu mati, itu duit tuh, mana tahu. Dahulu kita dicintai orang, begitu mati, hati-hati juga salah. Orang akan menjauh. Paling orang udah langsung kita mandiakan, kita sembahyangkan, udah. Ya kalau kan 3 ujar Nabi, mal nah mantar ka kumpul 3. Nah, malon hartamu. Kamu isi mobil, kamu isi sudah motor mantarkan. Tuh harta. 4 dia mantar ka kumpul tuh. Ya kah? Nang kedua pulang apa? Keluargamu. Nah, keluarga 4. Nang ketiga wa amaluhu amal. Begitu dimasukkan dalam kubur, harta bang, mal tadi bang, bolehkah ada? Boleh. Ada kayak nang sebagian orang bang, nah buat di radio, buat di apa, ya lagunya boleh dua kan? Itu boleh harta tadi. Jurang tuh, kokosidin, gigisin tuh gigi palsu ada emas, kena kalau malaran jurang. Bawa ke Tanjung, ditimbang mulai 5 gram jurang deh. Jadi pun desi sebarong ini jurang. Bini, masya Allah, keluarga menggerong tangis. Soroh takut dah ngawani di kubur. Ada, ulik juga.
Kesedihan itu hanya bertahan paling beberapa hari, hilang deh. Ya kalau paling kita hanya sekadar sekali-kali aja mengenang. Mana itu seorang dikubur tuh. Jadi bila ada orang tertipu nih, boleh aja bang bakawan tuh boleh. Cuman jangan sampai kita melupakan nasib abadi. Nah itu tuh. Nang kade belempu, itulah rumah kita. Tuh. Nang akan lebih lama daripada mendiami rumah ini. Ya kalau bayangkan contohnya salah. Misalkan orang nang hidup sejaman Nabi Nuh, orang paling sugih ini umpamanya. Kursi emas selir 10, hai Kasim 20. Kasim tuh lakian nang dia no, nang di Kebiri. Pelayan aja ya tuh. Kerajaan megah, ada tukang kipas. Ya lo kereta kuda. Nang hirang tuh jarinya enak. Nah kayak tidak. Tolong itu. Jadi belum kereta, jadi nang hirang tuh separuh ini ya. Itulah anak situ. Ini jadi hirang. Nang menggewi tuh nang hirang samukuan sawakan gitu panas gitu dah. Adanya aja, belang ya, tengok kita ini jenis hirang. Begitu ini hidup paling berapa tahun umurnya? Anggaplah di zaman Nabi hidup panjang juga umur tuh 900 tahun. Zaman Nabi Nuh kayak saya tadi. Pak dihentam banjir, mati dirinya. Tak kuburlah dikubur. 900 tahun dia di istana salah. Mulai Nabi Adam, mulai Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim itu 4000 tahun dah. Kalau sekarang deh. Nabi Ibrahim sampai wah ini pak hitung seorang kayak itu aja sudah. Kadang leh, lawas lo. Atau orang-orang sugih di abad ke-18 siapa yang menemukan benua Amerika itu siapa ngarannya? Atau bosnya POC? Ya Allah, kan sugih untuk perusahaan tuh meninggal kalau sudah orangnya 2 abad jadi patok orang. Paling umur 90 tahun di dunia nih, anggaplah mendiami istana. Tapi lawas mananya berdiam di rumahnya tuh kan. Berdiam nang di nih sampai tak. Makanya aku bingung kan ada orang promosi pemakaman. Ini lokasinya strategis apa aja. Ini ditata, didesain. Wah, lokasi strategis berjualan di kuburan sako. Kan katanya juga. Kadang nyaman bangun licak bujur, cuman maksud tuh, ya aku bingung gitu nah. Itu bener nah, berapa tahun dan nang hidup di abad 17, abad 18 tuh salah nggak tahu misal. Ini strategis pak lokasinya pak, ini pak ada pohon dilengkapi dengan AC, enggak ada perawatnya, bujur juga, boleh. Kadang supaya kami nyaman melihat, bujur juga, bang, ini 5 juta pak, ini yang di muka 5 juta, kalau yang belakang tuh 2,5 juta. Apa bedanya? Biar 5 juta kamu, ya hendak ada beramal soleh nah di malaikat. Ya kalahan. Tuh tapatak tuh, ini mendiami rumah mewah 90 tahun, tapi berpatak di kuburan berapa tahun dah kok? Lawas mana? Kali akan hanya salah. Begitu pula lah kita pun akan memperoleh nasib yang sama. Itu apa? Itu kan orang bahar sama. Apabila lagi kiamat, jauh lagi kiamat. Ya kalau kan kiamat nih kita ujar aja tanggal 2 bulan 2 2022. Tapi alhamdulillah kaparakan, berarti selamat kaparnya dari kiamat 2022. 12 kiamat ya. Ya kalau kok tanggal 11 bulan 11 2011 kiamat ya. Mana ada kiamat, orang kawin banyak waktu itu. Tanggal cantik ya. Aku ingat banget waktu itu kami kuliah. Wah, lalu kami aku mengkos di Kayu Tangi 2. Ya kalau di situ tuh pokoknya lewat kuak marak itu. Wah, banyak udah mbak kawinan aja juga hari kiamat nih deh. Kiamat deh malam ini jinnya. Ya, selesai. Iyalah. Tuh alhamdulillah.
Tapi kiamat nang itu tuh kan sudah tahu kiamat tuh kan ada dua, sugra dan kubra. Nang sagir ini nang kita mati itu kiamat dua. Karena alam sagir atau alam kabir. Nah alam sagir ini mesti berdahulu kiamat pada alam kabir kan kayak itu. Udah deh panjang umur sampai 100 tahun kurang sehari itu aja kita berdoa. Kenapa jadi kada 200 Ahmad Allah hidup di orang kada nyaman juga jeburnya. 100 tahun kurang sehari lah. Ada nggak itu salah ya? Nah, mana? Dan ketika mayat itu diletakkan di kain kafan, mayat itu dipanggil dengan 3 teriakan. Hai anak Adam, engkau akan pergi dalam bepergian yang jauh dan tanpa membawa perbekalan. Engkau akan keluar dari rumahmu, maka engkau tidak akan kembali lagi. Dan engkau yang biasa naik kuda atau naik alphard atau naik mobil kias gitu, maka engkau tidak akan bisa naik sejenis kuda itu lagi. Engkau akan berangkat ke rumahnya sesuatu yang lebih menakutkan. Ya kalau paham dah lo kadang lagi naik kendaraan. Nah, ke kuburan maksudnya, ya kan? Nah, di kuburan itu ada sesuatu yang menakutkan. Makanya ujar Sidna Umar, amun kiamat, aku ada takutan. Maka cuaca takutan. Karena kita bermian. Amun dikubur kita seorangan. Amun dikubur kau datang malaikat seorangan. Amun kiamat aku kada banget takutan. Kenapa aja? Kiamat dirami. Cakai berat sakabaran tuh hendak menimpa kita. Ada aja kawan, takutan pang. Cuman kada ini seorangan. Ada yang itu peribahasa aja le. Mati beritaan kita. Kita aja kalegon. Iya kalegon. Beritaan kan dihirian. Habis kubur beritaan deh. Gunung dikubur namanya. Datang malaikat Jibril. Ya kalau bila apa bertakut marah buka keluar api. Apakah dia menakutkan itu sal? Pokoknya panjang 3 hasta 3 kali nah ini hasta 3 hasta. Jadi bilanya orang tuh diazab pang dicambuk dikuir pakai kokoran 3 hasta tadi. Tapi bila orang soleh malaikatnya nih baik jerai senyum. Ya kalau datang malaikat jah kada cerita kondakan lagi ulun nih ya kalau paham lah sal ulun nih makrifat ulun nih kadeda ya kalau cuman jangan makal menulis wasiat bila aku mati kuburkan aku pakai kain kapan buruk ya kayak itu waktu kubur ya salah. Kenapa juga kubur pakai kain kapan buruk kain kapan buruk kan tak datang malaikat marah buka aku ini lawas sudah ini nanti nih hajar nanti hajar buruk nena aku ini lawas sudah mati nanti nih hajar buruk nih namanya kau hendak lakukan lagi aja bujur pulang akal paloy paloy ini seraja akal ikam monilah aja mahantamakan buritmu kawan tuh nabe tungging kamu haraja buritmu tuh tak kamu haraja wah ini aku tuh paloy maka hukumannya bahar itu bila ikam menampaikan burit di muharaja itu penghinaan dipancung hukum bunuh hukum gentong karena menghina dianggap penghinaan. Aku aneh aja paloy. Bujur, ada gempangan mati resikonya. Ini aku gawinya. Ayo aja, datanglah ini kisah Abu Nawas. Datanglah ke istana Harun Ar-Rasyid. Duduk di hambar. Harun Ar-Rasyid keselamatan. Tuntung bulikan. Habis bulikan orang. Nah, si Abu Nawas kada akon bulik. Ayo jadi tak lagi di hedong situ orang bulikan dah kau bapak di situ anu pangraja 4 betakon ngapa aja
Kau kan aku manukari hambal saya ini aja nah sakadedukan ko aja manukari macam-macamnya kelakuan kada dijual ngento ini hambal kerajaan kada dijual ayo masih aku ini nah hendak manukari hambal saya ini aja bah rungkang lah kau tatak hambal ko iya kada menjual kenapa gerang tak ulun sopan raja kenapa ini raja beri ulun betahe dapat tatawa raja paham lah nah jabu nawas aku memberi timuhal aja deh padahal tuh akalnya aneh raja soalnya kan raja nanti raja burit belum betahe ya kan kayak itu akal abu nawas kan memang harus akal itu sal Abu Nawas ada kau minta istana tuh sudah kalau aku kisahkan lo minta istana di muka istana. Ini kan kayak nih ada pencerama bagi kisah Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balkis harap aku lagi Abu Nawas aku istana pihak kau aku mindahnya. Ayo coba aja jangan pandir wara ayo kita aku kamu ke halaman besar nama ini lawas Abu Nawas dihadangi raja lawas bunai ya Allah Abu Nawas pabila lagi sudah pabila kemangkat nah bang dari tadi lu mah ada masuk bentuk buan pian angkat tekan kerajaan ini kada ulun bayangan ke situ Abu Nawas akalan Abu Nawas kan salah akhirnya kita kada begitu lagi Abu Nawas maksud ulun lawas lah kamu hari ulun tuh angkat tekan ke sini nah ulun bangun ke sana iya aja sampai kemati ya mbak kali malaikat aja Abu Nawas nih umur kayak kan kapan buruk aja kayak mati dah lanjut ketika mayat itu dipikul di atas keranda maka mayat itu dipanggil 3 kali hai anak Adam bahagialah untukmu jika engkau termasuk orang yang bertobat bahagialah untukmu jika amalmu termasuk amal yang baik bahagialah untukmu jika temanmu itu adalah keridaan Allah dan celakalah untukmu jika temanmu itu kemurkaan Allah bila tobat bahagia bila kita berbuat baik bahagia nah itu di kiau taras ke mereka ketika mayat itu disembahyang diletakkan untuk disembahyangkan serati maka mayat itu dipanggil dengan 3 kali hai anak Adam setiap perbuatan yang engkau lakukan engkau akan melihatnya jika perbuatan amalmu itu baik maka engkau akan melihat satu kebaikan jika amal perbuatanmu itu buruk maka engkau melihat keburukan maka itu penampilan kita di akhir hayat itu tergantung perbuatan kita. Ada orang awak manusia kepala macan jadi preman ya kah? Ada orang saleh muhanya luyuh peminta-minta nah pengemis itu lelehan ya kalau mun kawa jangan ya paling kada ngamen lah ya kalau jangan jual barang laku kan kena bayar royalti jadi laku mau dimor aja kan dia kan ya kalau kita bayar royalti kan tagih ampun pencipta lagu kan buat juga kan aneh juga lah biar ada kita ketika keranda itu diletakkan itu di tepi kubur mayat itu dipanggil 3 kali teriakan hai anak Adam engkau tidak akan membawa perbekalan dari tempat ramai menuju ke tempat yang rusak dan engkau tidak membawa kekayaanmu kepada kepakiran ini dan engkau tidak membawa cahaya ke tempat kegelapan ini artinya kada membawa harta maksud kada membawa materi itu ya kalau kada membawa lampu dunia kecuali amal yang dibawa kada membawa perbekalan yang dalam bentuk benda kecuali amal soleh imaterial jadi perbekalan rohani di semennya ketika mayat itu diletakkan di liang lahat kada mungkin loh liang landak itu loh
Maka mayat itu dipanggil dengan 3 teriakan, hai anak Adam, engkau berada di atas punggungku dan tertawa. Sekarang ikam diparku menangis itu. Ini bila orang nang soal hati mah ya kalau gon. Tapi bila orang bila orang mati nang beriman makrifat, di dalam kubur itu laksana malam pengantin. Wah, paham kalau malam pengantin. Jadi itu kiamat deh. Paham lah, Sal. Ya kalau kok kan malam pengantin tuh kayak tuh orang bahari banget, orang wahini. Orang wahini ini kadang-kadang tadi bisa kayak itu juga karena operasi intelijen dahulu yang di luar sana. Jadi kayak itu malam pengantin ya kalau malam pertama tahannya karena tapi guring ya kayu mayat ada orang di masjid ya kelahan. Nah, coba kamu misalkan orang di Bintalsik apakah dikurung di kamar malam pertama dasar kayak tahun ya kalau jer ya kalau gon. Nah bagi orang yang disiksa wah sama lamanya lawas sampai inya berteriak ya Allah kiamat akan hanya lagi dah. Dikiranya kiamat tuh nyaman padahal banget pada ini lagi. Paham lah kok. Cuman nya saking merasa aduh kada tahan lagi aku aja kiamat akan sudah aja panggil wah. Ya kalau tapi bagi orang yang nikmatnya icik malam pertama malam ini pelayan di kubur tuh set dia menghadap ke kanan apa ngarep tempat tidur permadani dingin sejuk melihat tempatnya di surga itu tempatnya dibukakan oleh Allah Ta'ala kasyaf hijab disitulah engkau nanti akan berkumpul nikmatnya. Ini kita ringan-ringan dia pulang lagi berkisah tasawuf nih ya kalau kita nonton aja pulang kan tuh mau tadi mau otak deh wah nyaman deh kalau asal gitu salah lah asal atau salah itu ya kalau asal kan gitu ini nikmatnya dah. Engkau di punggungku gembira sekarang kesusahan. Engkau ketika di atas punggungku berbicara, sekarang engkau diam. Tapi pun ditakoni malaikat pun nggak tahu itu bandera kan kayak itu maksudnya jasanya maksudnya. Paham ya kalau lah ya. Namun ditakoni malaikat bang marah buka ya. Jawab ya Allahu Rabbi. Nah kalau orang ma'rifat marah buka itu bahkan ada dikisahkan oleh guru-guru kita. Jah, kadu usah bertakon hakikat dirimu tuh apa wahai malaikat. Wah. Malah kita namanya nyoal. Paham lah. Kan orang dosa kan ada gugup. Marah buka aja mereka. Bang tampar. Atau orang yang normal marah buka Allahu Rabbi. Ada nang ini orang makrifat marah buka. Anu sebut aku nangin tuh kita berkisah hakikat aja nah sini malaikat. Mereka kan bulu, kulit, darah, daging sampai kayak itu. Jadi ada sebagian orang makanya kayaknya lah paham lah. Nang 5 pertanyaan itu ada baku. Contoh, ada hadis dari Imam Tawas. Orang mukmin ditanya di kubur selama 7 hari. Ya lah. Orang munafik ditanya di kubur selama 40 hari. Ada kalau dalilnya Imam Tawas tuh. Maka para sahabat melazimi bersedekah di hari-hari itu antara 7 sampai 40 hari. Pertanyaannya, Jar. Kalau pertanyaan cuma marabuka, wa nabiyuka, wa kitabuka, wa qiblatuka, wa dinuka, wa imamuka, wa ikhwanuka 7 pertanyaan aja, mungkin nggak sampai 7 hari. Kecuali kene, 2 jam tumaknya toh. Robuk. Kadang mungkin sampai 7 hari. Jadi kata kaku. Ya kalau bukannya kunci jawaban bocor dulu ada. Wah nyata aja bisa menjawab sudah bukan moni je. Bocor dulu soal je. Jawaban ujian nasional. Nih ada kami kan tahu soalnya nyentuh apa aja. Nah kadang-kadang ada orang betalkan aneh. Wahai mayat pulan bin pulan. Habis bahan deh habis di malaikat. Kenapa orangnya keingatan kabut? Tukang talkin nih keingatan kabon. Wahai mayat, ikutilah jalan yang lurus. Apabila jalan itu belum berarti belum diaspal di sini.
Apabila pina ada angin tupar lagi sungai aja kan ada juga tuh kan kayak itu. Nah itu ketika orang-orang berpaling kepada mayat, maka Allah Ta'ala berkata, hai hambaku, sekarang engkau tinggal seorangan di situ. Sedangkan orang-orang sama meninggalkanmu dalam kegelapnya kubur. Engkau telah durhaka. Ini kisah nang sedih lah. Berlahunnya nang nikmat tuh harus dibaca. Ini kan merista banget tuh. Bilang nang sakit pada kayap berarti kayap tuh sakit lagi pada kayap. Nah itu. Engkau telah durhaka kepadaku karena manusia, karena anak dan karena istri. Dan aku lebih mengasihi kepadamu hari ini dengan rahmat, di mana rahmat itu bisa mengherankan beberapa makhluk, dan aku lebih menaruh kasihan kepadamu daripada belas kasih ibu kepada anak. Nah jadi Tuhan tuh kadang mungkin menjalimi makhluk. Tuhan tuh lebih kasihan kepada kita daripada ibu kepada anaknya. Kita lawan anak kita sayang, Tuhan tuh lebih sayang. Buktinya napa mun kita ada batasan. Anaknya tagor kada kawa dipadahi kada makasih sampai pada titik kulminasi tertentu kada tahan kita kuitan kada ku akui anak banyak menteto. Mun Tuhan ikan biar maksiat, biar ikam tombangan, biar malah ngocok tiang itu tatap ikam hamba ko aja Tuhan. Ya kalau sayangnya Tuhan kepada kita, mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Amin. Dan Allah menghitung kita sebagai orang yang saleh, yang masuk ke dalam surga, wafat husnul khatimah, dan merasakan daripada surga di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.